Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen mata kuliah biologi kimia, dan saya banggakan teman-teman sekalian yang telah berkesempatan hadir. Untuk mempersingkatkan waktu, langsung saja saya membaca makalah kami yang berjudul enzim. Bab 2, pembahasan, pengertian dan peranan enzim. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalisator atau protein katalitik untuk reaksi-reaksi kimia di dalam sistem biologi. Berbeda dengan katalisator non-protein atau hopeless atau OH atau ion-ion logam, tiap-tiap enzim mengkatalisis sejumlah kecil reaksi, kerap kali hanya satu. Jadi enzim adalah katalisator yang reaksi spesifik, karena semua reaksi biokimia perlu katalis oleh enzim sehingga terdapat banyak jenis enzim. Bisa disimpulkan bahwa enzim merupakan senyawa organik bermolekul besar yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi metabolisme di dalam tubuh tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi. Mekanisme kerja enzim berlangsung dalam 2 tahap. Banyak enzim menggunakan lebih dari satu substrat, tetapi untuk memahami prinsip dasar kerja enzim dengan mudah dengan memperhatikan reaksi enzim dengan suatu substrat seperti berikut. Enzim tambah substrat sama dengan kompleks sama dengan enzim tambah produk sama dengan substrat. Segera setelah enzim bergabung dengan substrat lainnya akan bebas kembali. Kemampuan enzim yang unik spesifik terhadap substrat meningkatkan penggunaannya dalam proses industri secara kolektif yang dikenal dengan istilah teknologi enzim. Peranan teknologi enzim berkontribusi pada pemecahan beberapa masalah vital di area modern seperti sekarang, misalnya produksi makanan, kekurangan dan pemeliharaan energi, dan peningkatan lingkungan. B. Sumber enzim. Berbagai enzim yang digunakan secara komersial berasal dari jaringan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang terseleksi. Program pemilihan produksi enzim sangat rumit, dan dalam hal tertentu jenis kultivasi yang digunakan akan menentukan metode seleksi galur. C. Produksi enzim. Produksi enzim secara industri saat ini sangat mengandalkan metode fermentasi tangki dalam atau yang disebut dengan depth tank. Bahan mentah atau raw material untuk industri fermentasi enzim biasanya terbatas pada unsur-unsur di mana bahan tersedia dengan harga yang murah dan aman secara nutrisi. Berbagai enzim yang digunakan dalam skala industri adalah enzim ekstrakurikuler, enzim yang secara normal dihasilkan oleh mikroorganisme sesuai dengan dasarnya dalam lingkungan eksternal dan dapat disamarkan dengan enzim pencernaan pada manusia dan hewan. Lingkup pemikiran penting yang berhubungan dengan penentuan keamanan dari enzim komersial terutama adalah 1. Reaksi alergenik yang disebabkan oleh suatu protein yang ada dalam produk termasuk protein, enzim, dan bahan lain. 2. Aktivitas katalisis dari enzim. 3. Terjadinya senyawa racun seperti mikotoksin dan antibiotika. Mikroorganisme yang digunakan untuk memproduksi enzim dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok tergantung pada kelompoknya. Maka ada tingkatan yang berbeda dalam pengujian sifat racunnya. Kelompok mikroorganisme yang secara tradisional digunakan dalam makanan dan mikroorganisme yang dianggap sebagai kontaminan tidak berbahaya yang ada dalam makanan. Umumnya pengujian tidak dibutuhkan. Tetapi mikroorganisme yang tidak termasuk dalam 2 kelompok tersebut perlu penyelidikan sifat racun yang lebih
ekstensif. Jadi merupakan tugas produsen untuk dapat memenuhi spesifikasi tersebut. Imobilisasi enzim. Sebagai molekul bebas yang larut dalam air, enzim sulit dipisahkan dari substrat dan produk. Selain itu, enzim sulit untuk digunakan secara berulang-ulang. Dewasa ini, berbagai usaha telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu dengan proses imobilisasi enzim. Imobilisasi biasanya dapat dianggap sebagai perubahan enzim dari yang larut dalam air, keadaan bergerak menjadi keadaan tak bergerak yang tidak larut. Imobilisasi mencegah difusi enzim ke dalam campuran reaksi dan mempermudah memperoleh kembali enzim tersebut dari aliran produk dengan teknik pemisahan padat atau cair yang sederhana. Imobilisasi enzim dapat dicapai dengan mengikat enzim secara kovalen ke permukaan bahan yang tak larut dalam air. Pengikatan silang dengan bahan yang cocok untuk menghasilkan partikel yang baru. Penjebakan di dalam suatu matrik atau gel yang permeabel terhadap enzim, substrat dan produk. Enkapsulasi dan dengan absorpsi pada zat pendukung. Keuntungan imobilisasi enzim antara lain: 1. Memungkinkan penggunaan kembali enzim yang sudah pernah digunakan. 2. Ideal untuk proses berkelanjutan. 3. Memungkinkan kontrol yang lebih akurat untuk proses katalis. 4. Meningkatkan stabilisasi enzim. 5. Memungkinkan pengembangan sistem reaksi multi-enzim. F. Aplikasi enzim. Ribuan tahun yang lalu, proses seperti membuat bir, membuat roti, dan produksi keju melibatkan enzim yang belum diketahui jenisnya. Dalam cara konvensional ini, teknologinya dipercayakan pada konversi enzim sebelum bangun pengetahuan yang koheren dikembangkan. Di negara barat, industri menggunakan enzim pada produksi beats dan ragi, di mana pembuatan bir dan roti secara tradisional sudah jarang dikembangkan. Beberapa perkembangan awal biokimia dipusatkan pada fermentasi yeast dan konversi energi pada glukosa. Di negara timur, industri yang sama memproduksi sake dan banyak makanan fermentasi. Semuanya dibuat dari filamentos, fungsi sebagai sumber aktivitas enzim. Pada tahun 1896, memperlihatkan permulaan yang sebenarnya dari teknologi mikrobia. Enzim dengan pemasaran pertama akadiatase, campuran kasar dari enzim hidrolitik yang disiapkan pada pertumbuhan jamur Aspergillus oryzae. Pada tepung gandum, perkembangan lebih lanjut dari penggunaan enzim meningkatkan proses secara konvensional ke era baru, meskipun sebagian besar produksinya masih menghasilkan enzim kasar. Sampai saat ini, lebih dari 200 enzim telah diisolasi dari mikroorganisme, tumbuhan dan hewan, tetapi kurang dari 20 macam enzim yang digunakan pada skala komersial atau industri. Kenapa enzim sulit untuk digunakan secara berulang-ulang? Oke, terima kasih. Di beberapa sumber enzim disajikan dalam tabel berikut ini. Di situ kan fasilitator pertama sudah membaca tentang enzim dan sumbernya, tetapi yang ingin saya tanyakan, apa nama-nama sumber yang menggunakan bahasa? Kenapa enzim sulit dipisahkan dari substrat dan produk? Sekian. Kalau enzim yang berperan di dalam tubuh itu namanya adalah enzim intraseluler, sedangkan enzim yang dikeluarkan dari luar tubuh itu adalah enzim ekstraseluler. Kalau kita makhluk hidup, khususnya manusia, kita hanya punya enzim intraseluler. Kita tidak mempunyai enzim ekstraseluler. Tetapi untuk mikroorganisme itu mempunyai yang namanya enzim ekstraseluler. Nah, enzim ekstraseluler inilah yang nanti akan digunakan untuk menghasilkan produk-produk fermentasi. Sudah? Nah, produk-produk fermentasi seperti nata de coco,
Kokodrin itu. Kodrin. Nah, itu yang gel-gelnya itu adalah hasil fermentasi dari mikroorganisme. Sudah? Iya. Itu kan kapsulnya mikroorganisme yang diproduksi, kemudian nanti dibuat itu nata de coco, okizeli drink, minuman-minuman anggur, itu kan hasil fermentasi semuanya. Ya, dengan bantuan enzim tertentu dengan menggunakan mikroorganisme. Oke. Nah, jadi enzim itu ketika di dalam skala industri sudah itu diproduksi pasti dalam jumlah yang sangat besar, banyak sekali. Kenapa saya bilang banyak sekali? Karena tergantung dari berapa produknya itu yang akan dihasilkan. Sudah, kalau produknya itu banyak, pasti akan yang memproduksi enzim dalam jumlah yang besar. Sudah, itu menghasilkan produk. Misalnya mau dibuat mentega, dibuat keju, kan pasti dia produk yang terbentuk itu kan jumlahnya pasti banyak. Ya. Berarti dia harus membutuhkan enzim dengan bantuan mikroorganisme. Produksi enzim dalam skala besar supaya bisa memproduksi makanan-makanan fermentasi tadi. Sudah, untuk kebutuhan pangan manusia. Sudah, tidak mungkin manusia itu cuma makan karbohidrat doang, cuma makan nasi saja. Sudah, pasti ada yang tadi itu produk-produk fermentasi, mentega. Sudah, tidak mungkin mau bikin kue tak pakai mentega. Enak. Iya. Masa mau blender tuh nasi? Antara mungkin toh. Jadi ya kebutuhan pangan manusia akhirnya dengan bantuan mikroorganisme dengan enzim yang dihasilkan. Maka ada proses yang namanya legislasi enzim. Kemudian ya, legislasi enzim ini sebelum digunakan enzim itu perlu diuji cobakan. Kenapa enzim itu perlu diuji cobakan? Perlu dideteksi. Karena enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme tidak selamanya enzim itu menguntungkan, tetapi ada juga bisa yang ada racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Sudah, maka perlu ada legislasi enzim menyeleksi. Sudah, enzim-enzim yang bisa digunakan dalam memproduksi pangan. Jangan sampai nanti yang diproduksi itu adalah zat racun dikira adalah enzim. Pernah dengar orang keracunan makanan? Pernah. Itu karena zat racun yang dikonsumsi, yang dihasilkan oleh mikroorganisme pada pangan tersebut, kemudian kita konsumsi, akhirnya bisa menghadirkan yang namanya keracunan makanan. Sudah? Jadi keracunan makanan itu disebabkan oleh tadi toksik atau racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme kemudian kita konsumsi. Akibatnya ketika dibiarkan fatal, karena salah satunya misalnya kalau racun itu yang dihasilkan menyerang sistem saraf pada manusia, BLEF. Sudah? Tahu BLEF? Tahu. Ya, antara dua. Kalau bukan antar kadara di bawah cempaka, kenapa kuling ke bawah di keranda? Sudah? Karena banyak kasus-kasus keracunan itu yang menyebabkan kematian, tak? Banyak. Gitu. Jadi hati-hati, maka perlu ada legislasi enzim untuk menyeleksi mana sih racun yang dihasilkan oleh mikroorganisme, mana sih enzim yang dihasilkan, harus benar-benar mengenal dulu. Maka ada proses penyeleksian. Sudah? Seleksi oleh industri penghasil enzim untuk memperoleh enzim yang diinginkan.